Wah, kayaknya ada yang ngiri nih ngelihat kita ngopi. Loh, kamu nggak takut, Kang? Kalau setannya cakep ya nggak takut. Kalau jelek ya gue ludahin lah. Gak lama setelah omongan Kodir yang terlihat menantang itu, tiba-tiba aja ada suara manggil-manggil nama dia tuh dari dalam tenda. Kodir, Kodir. Dra, ajak teman-teman camping lagi, tapi jangan samper saya, karena saya udah berada di sana. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Jadi malam Jumat ini agak berbeda dulu, kita nggak ada narasumber karena gue pengen nyelesain cerita Dozer yang menurut gue, Wah, gila sih. jadi baru minggu depan bakal ada narasumber, sabar aja karena emang menurut gue cerita Dozer ini juga serem banget, ditambah lagi ada kejadian hilangnya Dozer secara misterius. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, tonton dulu karena nggak bakal ngerti nih kalau langsung nonton ke part 2-nya. Makanya gue taruh nih linknya di atas sini. Bakal ada beberapa part dari kisah ini, makanya kalau kalian pengen tahu info mengenai part selanjutnya, langsung aja nih cek di Instagram gue, Drill Aditya, karena nanti bakal ada info-infonya. Terus sebelum lanjut, gue pengen ngasih tahu sama kalian kalau hoodie yang gue pakai ini adalah model keluaran terbaru dari hoodieku. Sama kayak yang warna putih tuh yang kemarin gue sempat pakai di minggu lalu, makanya buruan. Kalau kalian suka bisa langsung dibeli, nanti gue taruhnya di deskripsi sebelum kehabisan. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Selesaikan apa yang harus kalian selesaikan. Sempet kaget lah tuh Desra saat itu. Kenapa kok dari kemarin dia tuh dapat pesen kayak gini melulu? Maksudnya apaan coba? Pikir Desra saat itu. Ya udahlah dia langsung jalan aja tuh, pengen cepet-cepet sampai ke rumah Hendra. Niatnya sih pengen ceritain apa yang dia alamin ini. Tapi karena emang jalanannya itu masih di satu area sama rumahnya Sunanto, Desra ini kepikiran pengen ajak Sunanto dulu ya biar makin rame lah, pikir Desra saat itu. Jalanlah tuh dia ke rumah Sunanto. Pas dia udah nyampe rumah Sunanto, kaget lah tuh di situ si Desra.
karena Sunanto cerita dia juga ngalamin beberapa hal aneh sebelumnya. Kayak di beberapa hari sebelumnya tuh Sunanto kedatangan seorang wanita yang pakai baju hitam lagi gandeng anaknya tuh ke warung. Awalnya Sunanto ini nggak curiga dong, dia pikir kan mungkin ibu sama anaknya ini mau beli barang ke warung dia. Tapi lama-kelamaan kok Sunanto lihat tatapan dari ibu ini kayak rada kosong gitu. Sunanto takutnya ibu ini tuh lagi sakit atau gimana, makanya ditanya tuh sama Sunanto. Dari mana, Bu? Ranca Upas. Wah, jauh banget, Bu. Mau saya bikinin mie rebus? Gak perlu. Selesaikan apa yang harus kalian selesaikan. Merinding tuh si Desra denger cerita dari Sunanto, tapi ternyata nggak selesai sampai di situ. Pas malam harinya si Sunanto ini kedatangan seorang bapak-bapak nih datang ke warung dia. Nah, bapak-bapak itu pengen beli kapas, katanya buat nutupin hidungnya. Hah? Tapi di situ nggak lama, bapak-bapak tersebut malah berubah jadi pocong. Nggak tahu gimana caranya, Sunanto akhirnya pingsan di malam itu. Anjir, merinding gue dengernya. Karena kan ini jarak waktunya kan udah lama ya. Tapi ternyata masih pada digangguin tuh sama sosok pocong tersebut. Nah, di sini si Desra bingung dong kenapa Sunanto ini ngalamin hal horor yang sama kayak dia. Ditambah lagi sosok wanita hitam misterius dan juga pocongnya itu sama kayak si Desra. Dan yang bikin lebih seremnya lagi, Sunanto itu bilang kalau Hendra itu beberapa hari sebelumnya nih sempet juga ngalamin hal yang horor. Dia itu mimpi Dozer. Nah, dalam mimpinya Dozer itu bilang, "Dra, ajak teman-teman camping lagi, tapi jangan samper saya, karena saya udah berada di sana." Well, inilah yang gue bilang serem ya cerita ini. Karena apa? Karena kan kejadian pertama itu terjadi di tahun 98 saat mereka udah camping. Dan ini udah beberapa tahun setelahnya. Mereka juga masih mengalami hal horor. Akhirnya jalanlah tuh mereka ke rumah Hendra. Nah, sesampainya di rumah Hendra, bapaknya yang bukain. Di situ bapaknya Hendra senyum ala bapak-bapak gitu ya. Tapi nggak ngeluarin jokes. Dia bilang kayak gini. Kamu yakin kesini cuma sama Sunanto aja, Le? Rame tuh di luar pada nungguin. Di situ Desra bingung sekaligus mungkin jengkel juga ya. Kenapa deh gangguan horor itu seakan-akan gak hilang dari hidup dia. Dan bapaknya Hendra itu bilang sama Desra dan juga yang lain untuk baca-baca ayat Al-Quran deh apa aja yang mereka ingat saat itu. Ditambah lagi kan posisi di rumah Hendra bener-bener sepi, cuman ada Hendra sama bapaknya doang. Nah, jadilah si Kodir yang kebetulan saat itu ada di rumah Hendra jadi tumbal tuh buat mediator dari bapaknya Hendra. Dari proses ritual itu Desra baru tahu tuh ternyata hantu yang ngikutin dia adalah sosok hantu dari kosannya yang mengaku diusir dari hantu luar yang mencari Desra. Nah, sosok yang mencari Desra itu adalah sosok tinggi, besar, dan bahkan bisa berubah menjadi apapun, termasuk pocong. Dan dia mengatakan kalau datang dari Ranca Upas. Entah apa yang sebenarnya terjadi kalau menurut gua ya, kayaknya ada sesuatu hal ya yang belum terungkap pada saat itu. Mendengar hal itu, akhirnya mereka rencanain tuh buat ngecamp lagi di sana. Siapa tahu nih mereka bisa nemuin jawaban dan juga nyelesain sebetulnya apa sih yang bikin mereka itu kerap diganggu selama ini. Hendra sama Sunanto udah setuju tuh, mereka coba ngajak yang lain, tapi yang mau ikut pada saat itu cuman si Doni, Asep, Jejen, Adi, dan juga Kodir. Total ada 8 orang yang mau saat itu dan mereka pun bersiap-siap berangkat menuju Ranca Upas. Jam 8 malam Desra pun berangkat tuh pakai 2 mobil, pakai mobilnya Desra sama mobilnya Hendra. Nah, dalam perjalanan si Desra itu bilang sama si Kodir, "Dir, nanti lo pokoknya jangan berbuat sompral ya." Sekitar jam setengah 11 malam mereka pun sampai di Ranca Upas. Nah, kalau kata Desra, tempatnya itu udah jauh lebih indah dari pas mereka pertama kali ke sini. Nah, saat itu mereka mendaftar dan langsung mencari tempat buat berkemah. Sayang lokasi yang dulu mereka tempatin tuh udah ditempatin sama orang, akhirnya mereka pergi lagi
cari lokasi yang emang bener-bener sepi hingga akhirnya mereka dapet tuh tempat yang sepi yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi saat itu. Saat itu mereka membawa satu tenda yang berisi 12 orang. Kok kayak ngapok-kapok nih orang ya? Jam 12 malam si Kodir ini bikin kopi, sementara Doni sama Ade pergi tuh buat nyari kayu bakar untuk api unggun. Nah, karena emang suasana yang dingin, Desra itu sempet nyari kayak jaketnya gitu. Tapi dia baru inget ternyata jaketnya ketinggalan tuh di kosan. Padahal di dalamnya itu ada tali pocong. Ah gimana sih kok ketinggalan? Padahal Desra pikir tali pocong itu bisa jadi petunjuk dia di malam ini. Gak lama, Doni sama Ade balik lagi tuh ke tenda. Di situ mereka cerita. Katanya sempet ketemu sama cewek ya berambut panjang. Nah, posisinya itu dia lagi senderan ke pohon menggunakan gaun berwarna merah. Yang ternyata itu adalah kuntilanak. Nah, selama perjalanan cewek itu kayak tertawa dan bahkan sempat juga menangis. Entah pertanda apa itu. Yang jelas, Doni sama Ade terus berjalan hingga sampai ke tenda. Mendengar itu si Desra terkejut. Apa ini Kunti yang sering mengganggu mereka? Tapi ya udahlah dia kayak nggak mau ambil pusing gitu. Akhirnya mereka pun tertidur di malam itu. Cuman si Adi sama Kodir aja nih lagi jaga malam saat itu. Sekitar jam 2 malam ketika mereka pada tertidur, tiba-tiba aja nih ada satu orang laki-laki nih yang dateng ngampirin si Adi sama Kodir tuh. Nah si Adi ini pas ngeliat orang itu kayak familiar gitu ya, akhirnya ditanya dong sama si Adi, "Mas, kita kayak pernah ketemu ya?" Nah orang itu ternyata namanya Tatang dan dia juga mengiyakan kalau 10 tahun yang lalu pernah bertemu dengan mereka. Loh siapa ya? Pikir Adi saat itu, hingga akhirnya gak lama mereka pun mendengar ada suara tangisan dari balik tenda. Wah, kayaknya ada yang ngiri nih ngelihat kita ngopi. Loh, kamu nggak takut, Kang? Kalau setannya cakep ya nggak takut. Kalau jelek ya gue ludahin lah. Gak lama setelah omongan Kodir yang terlihat menantang itu, tiba-tiba aja ada suara manggil-manggil nama dia tuh dari dalam tenda. Kodir, Kodir. Dikiranya Kodir itu temennya yang iseng ya di dalam tenda, tapi pas dia lihat ternyata itu udah ada sosok pocong yang berdiri ya dengan muka hancurnya sambil kayak ngayun ke kiri, ngayun ke kanan. Kodir. Kenapa lu Cong? Minta dibukain tali pocong lu. Ternyata si Kodir ini malah nantang. Kayaknya dia tuh gak takut sama hal-hal kayak gini. Dan gak lama pocong itu pun hilang. Mereka pun balik lagi dong ke api unggun. Nah betapa terkejutnya si Adi sama Kodir. Ketika mereka melihat si Tatang itu udah gak ada. Jadi yang ada pada saat itu di api unggun adalah sosok berbulu tinggi. Dan itu adalah genderuwo. Bukannya takut, si Kodir malah nantangin genderuwonya juga pada saat itu. Kita itu nggak ganggu kalian. Kenapa kalian ganggu kita? Dan gak lama genderuwo itu pun hilang. Entah apa karena Kodir tidak takut saat itu. Keren juga nih Kodir. Sebenarnya gue tuh masih bingung ya apa yang sebenarnya terjadi sama mereka. Kenapa mereka ini terus-terusan diganggu bahkan udah sampai ke ranah seringnya melihat penampakan-penampakan. Karena kan setahu gue ya biasanya orang biasa itu nggak mudah untuk melihat penampakan. Setelah kejadian itu, Doni sama Ade mutusin buat istirahat tuh, tidur sampai pagi. Nah, pas pagi harinya, adik si Desra ini datang tuh bawa jaket yang berisikan tali pocongnya. Dari pagi sampai malam mereka beraktivitas kayak biasa aja. Hingga akhirnya di malam itu, mereka pun memutuskan untuk main jelangkung. Walau cuaca di malam itu lagi dingin-dinginnya, tapi mereka tetap melakukan permainan itu. Sosok yang pertama datang tuh ke boneka jelangkung bernama Misra. Dia bahkan menuliskan berulang-ulang tuh namanya saat itu. Sosok kedua yang masuk adalah sosok pocong. Tapi dia itu malah merasuki si Ade. Si Ade bahkan sampai melompat-lompat dan juga tertawa. "Ada apa kamu mengganggu kami?" Sudah tugas kami mengganggu kalian. Terus apa maksud dan tujuan kalian dengan ucapan selesaikan apa yang harus kalian selesaikan? Dan kenapa kalian memberikan tali pocong untuk teman saya?
Kamu bisa gunakan tali itu untuk segalanya. Kamu bisa kaya. Setelah kejadian ini, Desra sama yang lainnya tuh baru sadar kalau sosok pocong di Ranca Upas ini nggak ada hubungannya sama hilangnya Dozer pada saat itu. Ditambah lagi, mereka juga baru tahu kalau ternyata Sunanto juga menyimpan tali pocong yang didapat oleh Desra. Jadi yang mereka harus cari tahu pada saat itu adalah maksud dari tali pocong ini. Setelah Desra sama Hendra berhasil menetralkan suasana, permainan jelangkung pun dihentikan tuh. Gerimis juga mulai turun, mereka semua masuk ke tenda. Pada ngaji lah tuh di dalam tenda sambil hujan. Tapi belum lama mereka ngaji, tenda itu sempat berguncang hebat ya, entah karena angin atau yang lainnya, yang mengakibatkan salah satu tali itu putus. Desra sama Kodir keluar tenda tuh buat ngebetulin. Karena kan emang bisa ribet dong kalau tenda sampai basah. Nah, si Kodir sampai naik ke atas pohon tuh. Dan ketika Kodir naik, si Desra ini secara samar ngeliat kalau ada kuntilanak di pohon belakang Kodir. Si Desra awalnya pengen ngasih tahu tuh si Kodir kalau ada kuntilanak di belakangnya. Tapi dia takut kalau si Kodir sampai kaget nanti jatuh lebih berabe. Bener aja. Gak lama si Kodir jatuh sendiri, untungnya ya gak terlalu tinggi pada saat itu. Jadi dia jatuh katanya setelah melihat sosok kuntilanak yang mukanya hancur itu. Woi sialan lu, bikin gue kaget aja. Marah-marah tuh si Kodir pada saat itu. Doni sama Hendra langsung keluar tuh niatnya buat bantuin si Kodir. Akhirnya mereka semua pun masuk lagi ke dalam tenda karena emang masih hujan pada saat itu. Setelah kejadian malam itu, keesokan harinya nih karena masih belum puas ya si Desra pun pergi ke penjaga warung. Sebut aja namanya Abah. Dia tuh tanya, ada nggak sih di sini orang yang mengerti ya kayak hal-hal kayak gitulah. Karena intinya mereka kan masih mencari jawaban. Akhirnya Abah itu nyaranin supaya mereka itu pergi ke Pak Ali, orang yang mengerti hal-hal kayak gitulah di daerah ini. Ya udah akhirnya setelah mendapat petunjuk tuh rumah Pak Ali di mana, mereka pun balik ke tenda. Saat sampai di tenda, Desra itu bilang sama yang lain kalau mereka itu pengen pergi ke Ustadz buat nanyain sebetulnya apa sih maksud dari tali pocong ini. Nah, tapi kan harus ada yang jaga tenda nih. Mau nggak mau akhirnya dipilih tuh yang berani buat jaga tenda di malam itu. Akhirnya kepilihlah Doni, Kodir, sama Jejen. Akhirnya Desra, Hendra, sama Sunanto pergi tuh ke rumah Pak Ali sekitar jam 5 sore. Dengan harapan supaya mereka tuh bisa tahu apa maksud dari tali pocong tersebut. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Jalanlah tuh mereka ke rumah Pak Ali, ditemenin juga sama anak Abah penjaga warung saat itu. Pas mereka udah sampai di luar rumah Pak Ali tuh, Desra ngedenger kayak ada suara orang mengaji lah dari dalam rumahnya Pak Ali. Sempat lama juga mereka nunggu di luar, belum diizinkan buat masuk. Tiba-tiba aja Sunanto ini mulai mual-mual dan ingin muntah. Dalam hati si Desra, wah kayaknya udah gak ada yang gak beres sama nih anak. Dan bener aja tuh, pas si Pak Alinya keluar, Sunanto langsung kerasukan. Saat itu Sunanto mulai seperti harimau yang menggeram. Pak Ali berhasil mengeluarkan sosok itu dengan susah payah. Namun, belum ada semenit, Sunanto malah balik kerasukan lagi. Jadi sosok yang masuk ke Sunanto itu ada beberapa nih makhluk halus. Yang ternyata mereka itu dulu diundang oleh Sunanto waktu camping pertama kali di Ranca Upas. Menurut Pak Ali, Sunanto ini emang punya niat buat memelihara tali pocong. Dan mereka, makhluk halus, denger tuh apa yang diniatin sama Sunanto. Jadi dengan gampangnya makhluk tersebut memberikan apa yang Sunanto inginkan hingga terpedaya. Sebenarnya Desra ini sama kayak Sunanto. Jadi makhluk itu menggunakan tali pocong, tapi ya untungnya Desra ini nggak kepancing untuk menggunakan tali pocong tersebut. Ya kalau kata orang bijak,
tipu daya setan lah untuk memalingkan keimanan seseorang. Pak Ali di situ juga berpesan mengenai kata-kata yang sempat meneror Desra nih sama teman-temannya. Selesaikan apa yang kalian harus selesaikan. Yaitu juga salah satu tipu daya setan supaya mereka-mereka ini melakukan hal-hal yang diinginkan oleh setan tersebut. Ya intinya kayak melakukan perbuatan-perbuatan syirik lah yang jauh dari agama. Setelah semuanya selesai, Desra juga nanya dong ke Pak Ali mengenai keberadaan Dozer. Tapi di situ Pak Ali menjawab kalau dia juga nggak bisa mastiin tuh keberadaan Dozer kayak gimana. Ya intinya kalau kata Pak Ali, doakan aja yang terbaik untuk Dozer. Jam 10 malam akhirnya mereka balik lagi tuh ke perkemahan dengan menggunakan mobil si Desra. Nah, di tengah perjalanan mereka tuh sempat mampir dulu ke warung milik Pak Bokir ya buat ngilangin rasa lapar sama lelah lah saat itu. Tapi Pak Bokir cerita kalau salah satu teman dari si Desra tuh, si Doni, ternyata sempat mampir ke warung itu dan baru aja balik. Tapi yang bikin Pak Bokir tuh aneh, si Desra itu terlihat seperti pucat dan banyak diam. Wah, bukan Doni banget tuh, pikir si Desra saat itu. Ya udahlah, mereka nggak lama-lama langsung bergegas buat balik ke tenda, takut terjadi apa-apa. Nah, dalam perjalanan pulangnya itu, si Hendra sempat ngeliat ada Jejen mau ke arah toilet umum. Si Hendra teriak-teriak, Jen, mau kemana? Di situ yang lain bingung, si Hendra ini manggil siapa? Karena yang lain itu nggak ngeliat Jejen yang dimaksud sama si Hendra. Dan disitulah baru Hendra nggak. Kalau ternyata mungkin itu dia hanya salah lihat. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tenda. Sesampainya di lokasi kemah, dari kejauhan Desra ini ngeliat si Jejen, Doni sama Kodir kayak lagi tiduran di hemok. Yang hemoknya itu ada 3 biji. Ya udahlah, dia niatnya itu mau ke tenda dulu baru nyamperin mereka. Pas si Desra ini buka tenda, ternyata di dalam tenda itu ada si Jejen, Kodir sama si Doni. Lah, terus yang di hemok itu siapa? Pas si Desra balik lagi tuh ngelihat ke arah hemok, ternyata udah nggak ada orang. Tapi yang bikin seremnya, hemok itu kayak lagi berayun-ayun ya, seakan-akan ada yang menidurinya. Kenapa lu, Des? Kampret, tadi gue liat si Kodir, Jejen sama Doni lagi tiduran di hemok. Pas gue masuk tenda, mereka lagi tidur di tenda. Pasti ada yang nyerupain mereka tuh. Setelah itu si Desra langsung bangunin mereka tuh, Jejen, Kodir sama Doni buat ngumpul-ngumpul lah di api unggun buat ngobrol-ngobrol. Tapi si Desra ini ngeliat kayak ada yang aneh dari mereka bertiga. Karena kan si Kodir ini orangnya pecicilan ya, saat itu cuman banyak diem doang. Desra tapi mikir, oh mungkin dia kedinginan atau belum connect lah karena kan baru bangun tuh. Ya udah, akhirnya mereka tetap melanjutkan ngobrol di api unggun. Desra, Hendra, Sunanto, Kodir, Jejen sama Doni mengelilingi api unggun tuh. Sementara yang lain bikin kopi sama mie rebus. Nah, pas mereka lagi nungguin makanan tuh, tiba-tiba aja si Hendra bisikin Desra. Des, kayaknya itu bukan si Kodir, si Jejen, sama Doni yang asli deh. Deg-degan lah tuh si Desra denger omongan Hendra. Karena emang pada saat itu suasana tuh benar-benar sepi banget. Nggak ada yang ngobrol, nggak kayak biasanya. Apa iya nih gara-gara efek tadi ke rumah Pak Ali, pikir Desra saat itu. Nah nggak lama, mereka bertiga itu minta izin buat balik lagi ke tenda. Katanya sih pengen tidur karena masih ngantuk. Des, gue tidur dulu ya. Ya udah, tidur aja nggak apa-apa. Ada mereka pun masuk ke tenda tuh. Tapi selang 3 menit tiba-tiba mereka semua tuh ngedenger kayak ada suara orang lari dari arah atas atau arah hutan. Yang ternyata pas mendekat itu adalah si Kodir, Jejen sama si Doni. Dimana pas mereka sampai di depan tenda itu bener-bener kayak orang yang ngos-ngosan. Dan si Kodir juga bilang kayak gini. Udah bener-bener gak sopan tuh setan. Ngelihat mereka semua, si Desra yang udah dapat bisikan dari Hendra tuh langsung masuk ke dalam tenda. Pengen ngeliat sebetulnya di dalam tenda itu siapa. Dan ternyata pas dibuka, gak ada siapa-siapa. Bener-bener udah gak masuk akal logika banget yang dialamin Desra saat itu. Berarti kan siapa yang dari tadi nemenin mereka di api unggun? Teman-teman yang lain juga pada shock banget tuh. Perhatiin si Jejen, Kodir sama Doni
lagi ngos-ngosan di depan api unggun. Loh Dir, bukannya lu tadi abis masuk tenda ya? Siapa yang masuk tenda? Ada juga gua abis diganggu setan di hutan. Nah di sini Kodir cerita pas Desra pergi tuh mereka rencana pengen bakar jagung, tapi emang karena kayu bakarnya mau habis, si Kodir mutusin buat pergi aja beli ke warung. Tadinya Kodir mau sendiri, tapi si Jajan sama si Doni maksa pengen ikut. Ya udahlah, berangkat mereka bertiga tuh. Di jalan menuju warung sih nggak ada yang ganggu, tapi pas ngelewatin kali kecil, Kodir itu ngeliat kayak ada kuntilanak lagi di samping pohon. Lagi nyisir-nyisir rambutnya tuh yang agak gimbal. Nah di situ si Kodir tuh bilang sama Jajan sama Doni, tuh lihat tuh ada kuntilanak. Si Kodir yang emang udah kelewat berani langsung nyamperin tuh kuntilanak sambil bilang, udah yang lain tunggu sini aja, nggak usah ikut gua ya. Tapi entah kenapa yang lain juga malah pada ikut. Lah, pada ikut loh. Dan pas tinggal beberapa meter sampai ke tempat kuntilanak itu, mereka lihat kuntilanaknya udah nggak ada. Ya udahlah, akhirnya mereka nerusin tuh perjalanan ke warung. Pas di warung mereka beli kayu bakar dan juga beberapa cemilan, balik lagi tuh mereka. Nah di sini mereka tuh takutnya ketemu sama sosok kuntilanak itu lagi di kali tersebut. Lain kali kalau ada setan, samperin aja, jangan takut. Lagi asik-asiknya si Kodir nih cerita sama si Desra, Hendra, sama yang lain ya. Tiba-tiba aja kedengeran tuh ada suara wanita minta tolong. Si Desra nyenggol Hendra tuh ngasih kode. Dan akhirnya mereka semua pun masuk ke tenda untuk istirahat di malam itu. Besok kita pulang nih. Udah terkuak belum gangguan yang nimpa kita-kita? Gak ada jawaban di sini. Mungkin ini karena kegilaan kita sewaktu SMP kali. Jadi tuh makhluk halus ganggu-ganggu kita. Malam itu Hendra, Desra, sama Kodir tidur paling belakangan tuh. Mereka mulai gali-gali lagi bahas mengenai gangguan ini tuh berawal dari mana. Nah, mereka itu sempat kepikiran kalau dulu sewaktu zaman sekolah di SMP sempat sering manggil-manggil hantu main jelangkung tuh di sekolah. Nah mereka itu kepikiran apa iya ya jangan-jangan jawabannya itu ada di sekolahnya yang dulu. Ya udahlah setelah ngecamp mereka pun memutuskan tuh untuk pergi ke sekolahan tersebut. Ya siapa tahu mereka tuh dapat jawaban dari kenapa sih mereka digangguin terus-terusan kayak gini dan juga mungkin aja masalah dozer bisa terselesaikan. Setelah mereka ngobrol, mereka pun memutuskan buat tidur. Nah, sampai pagi harinya tuh udah gak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Mereka pun semua balik di pagi itu. Tapi ini belum selesai. Kenapa sih mereka tuh ngotot banget pengen pergi ke sekolah? Jadi ceritanya dulu pas mereka masih kelas 3 SMP, Hendra, Asep, Dozer, sama Desra tuh main jelangkung di sekolahan. Nah, yang ngebawa bonekanya itu si Hendra. Biar nggak ketahuan razia pada saat itu, Hendra pun nitipin boneka jelangkungnya ke Pak Indra, penjaga sekolah tersebut. Nah, tepat pas di jam kosong, permainan jelangkung itu pun dimulai. Si Hendra yang emang dari dulu tuh udah kenal sama hal goib, dia tuh yang memimpin permainan. Nah, yang megang boneka pada saat itu si Asep sama Dozer. Bener aja tuh, setelah si Hendra komat kamit nggak lama, hantunya masuk ke boneka jelangkung tersebut. Sempat gerak ke kiri, sempat gerak ke kanan. Akhirnya mereka pun ngasih pertanyaan absurd ke hantu jelangkung itu. Kung, kalau cara agar nilai bagus dan pintar gimana ya? Jelangkung, saya mau punya pacar nih, caranya gimana? Kasih tahu dong. Ya namanya anak SMP, pasti absurd pertanyaannya. Nah, entah gimana jelangkung itu diem doang tuh nggak jawab pertanyaannya. Apa karena kesel kali ya ditanya yang aneh-aneh kayak gini atau gimana. Gak lama itu boneka terpental sendiri dan mereka kerasukan. Suasana benar-benar kacau pada saat itu karena emang Hendra itu belum semahir sekarang ya. Jadi kayak dia tuh belum bisa ngobatin orang yang kesurupan gitulah. Akhirnya Hendra pun minta bantuan ke penjaga sekolah. Nah setelah suasana udah netral, mereka pun mendapat teguran yang sangat keras dari pihak sekolah.
karena main-main jelangkung kayak gini. Nah, nginget-nginget tentang kejadian dulu, si Desra, Hendra, Sunanto, Doni sama Kodir memutuskan untuk pergi ke sekolah buat main jelangkung lagi. Siapa tahu mereka bisa dapat petunjuk tentang dozer. Malam itu tepat jam 8 mereka sampai di sekolah tuh. Nah, ketemu sama Pak Indra, minta kunci kelasnya si Sunanto karena emang kelas Sunanto itu dari dulu terkenal paling angker. Kebetulan saat itu lagi ada acara kemah, makanya mereka itu minta ditemenin sama Pak Indra tuh untuk ke kelasnya sampai permainannya dimulai. Saat itu yang megang boneka jelangkungnya adalah Desra sama Kodir. Lagi-lagi si Hendra jadi pemimpinnya nih. Gak lama mulut Hendra komat kamit tercium tuh bau bangke yang sangat busuk. Perlahan-lahan boneka jelangkung itu jadi berat tapi gak gerak sama sekali dan juga gak menuliskan kata apapun. Dan gak lama Hendra pun mengeluarkan sosok itu hingga akhirnya diganti sama sosok yang tinggi dan besar yang ada di kelas kalau menurut Hendra. Lagi-lagi tuh yang tadinya bonekanya ringan jadi agak berat tapi ya terulang lagi. Boneka itu gak gerak sama sekali dan juga tidak menuliskan apapun. Hingga akhirnya si Desra yang megang boneka itu ngerasa kayak ada yang narik badan dia ke belakang dan pandangannya pun menjadi gelap. Ternyata di situ Desra kerasukan. Dia pun langsung ngerebut tuh boneka jelangkung dari tangan Kodir. Seakan-akan dia itu dalang yang lagi memainkan wayang boneka jelangkungnya. Dengan suara beratnya, di situ Hendra mencoba ajak komunikasi tuh sosok yang merasuki Desra. Hahaha, ada apa mengundang kami? Ada yang mau kami tanyakan kepada kamu. Tolong jangan ganggu-ganggu kami lagi. Jangan terus ikutin kami. Sudah cukuplah kamu mengambil teman kami. Bukan kami. Ngaku sajalah, karena bangsa kamu itu tukang bohong. Kalian cuma bisa menuduh bangsa kami. Lebih baik kalian keluar dari ruangan ini. Setelah itu si Kodir coba bantu pegang tubuhnya Desra nih karena si Hendra berulang kali pengen ngeluarin sosok itu tapi nggak bisa-bisa. Hendra terus-terusan tuh melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi ya lagi-lagi sosok tersebut masih belum keluar juga dari Desra. Hingga akhirnya karena mungkin suara gaduhnya kedengaran sampai ke bawah, pembina pramuka pada saat itu Kak Irfan pun naik ke atas dan melihat kalau Desra sedang kerasukan. Kak Irfan dan Pak Indra pun bantu tuh pegangin Desra karena kan emang dia berontak-berontak terus tuh. Sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Des, yang kuat, lu bisa keluarin itu setan, kata Hendra pada saat itu. Dan gak lama setannya pun keluar dari tubuhnya Desra. Dan setelah Desra agak enakan nih, sekitar jam 1:30 pagi mereka pun memutuskan untuk pamit. Sebelum subuh mereka semua udah sampai di rumah Desra dengan catatan nihil. Mereka gak dapat tuh info apa-apa. Nah di sini si Desra tuh kayaknya udah mulai capek dengan apa yang dia alami. Dra, sorry. Mungkin ini saatnya gue menjauhkan diri dari hal-hal mistis kayak gini. Iya Des, tapi yang jadi pertanyaan, kita kan belum tahu gimana dozer. Meninggal atau gimana? Jangan berhentilah. Harus tahu si dozer. Keadaan dozer gimana? Kenapa si Desra nggak mau lagi ngelakuin hal-hal mistis kayak gini? Karena sebetulnya dia itu udah keterima kerja di Australia dan bakal berangkat 2 hari lagi. Keputusan yang berat pun akhirnya mereka ambil tuh. Mau nggak mau mereka harus berhenti sementara untuk mencari tahu informasi tentang keberadaan dozer karena urusan pekerjaan. Lalu bagaimanakah akhir dari kisah ini?